Hai bapak-bapak baru di luar sana. Hari ini gue akan ngebahas gimana sih ngadepin bayi kita yang berumur 1 minggu. 1 minggu, bukan 1 bulan ya. 1 minggu. Jadi nama gue Didi, gue seorang bapak, punya anak 3 tahun. Jadi gue akan share gimana pengalaman gue melewati setahun dan 2 tahun pertama dalam mempunyai anak. Semuanya berubah, hal baru terjadi, berubah secara diri gue, secara ngadepin anak, ngadepin istri, semuanya berubah. Gue akan share, gue bukan dokter, gue hanya seorang bapak-bapak baru yang suka baca buku. Dan gue akan share pengalaman gue ngelewatin 3 tahun punya anak. Kita akan mulai satu persatu. Oke, gue sambil baca buku ya. Bukunya dari sini nih. Oke, apa aja sih yang akan kita hadapin seorang bapak dalam menghadapi bayi yang umur 1 minggu? Yang pertama, meski baru lahir gerakannya masih refleks ya. Kadang punya sedikit kendali atas tubuh, mungkin kayak gerakin tangan sedikit. Jadi kayak punya kendali sedikit buat badannya. Yang kedua, dia bisa fokus melihat benda dalam jarak 20 sampai 30 cm selama beberapa detik dan bisa menggerakkan kepala ke samping. Jadi kalau mau ngomong sama bayi harus lebih dekat. Segini mungkin. Jangan terlalu jauh. Karena kalau jauh dia belum bisa lihat. Dia baru bisa 20 sampai 30. Karena masih 1 minggu, ingat umurnya 1 minggu. Dan dalam 24 jam pertama ia mungkin belum bisa makan banyak ya. Masih makannya dikit banget. Ia cuma butuh 7 sampai 8 kali menyusu dan akan mencoba mengisap apapun yang mendekati mulutnya, karena itu adalah natural dari bayi. Apapun yang mendekati mulutnya, karena itu adalah natural dari bayi. Detak jantungnya cepat banget, sekitar 120 kali per menit. Jadi jangan jangan kaget ketika dengar jantungnya kayak deg 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 deg, ini kenapa ya? Nggak ada apa-apa, itu normal. 120 kali semenit itu 2 kali lebih cepat daripada orang dewasa. Terus sistem pencernaannya juga bekerja sangat cepat ya. Dia bisa buang air kecil sekitar 18 kali, ngompol pastinya karena masih 1 minggu men. Dan buang air besar sebanyak 4 sampai 7 kali sehari. Nah, kemudian karena aktivitasnya banyak, bayi itu biasa tidur 80 sampai 90% dari waktunya. Jadi misalkan bisa sampai 8 kali tidur siang atau sampai tidur sampai 8 jam. Itu bayi dalam 1 minggu. Dan itu secara fisik, cuma ada itu saja. Seminggu cuma itu aja. Oke. Nextnya gue akan bahas kalau sini secara kecerdasan, secara intelektual. Jadi sejak lahir bayi itu udah bisa membuat keputusan sederhana, kayak misalkan mau noleh atau mau lihat depan, atau mau, ya keputusan sangat sederhana ya, jangan kompleks, jangan suruh milih milih lagu, nggak akan bisa. Kedua, jika mendengar suara ia bisa tahu apa suara itu dari kanan atau dari kiri atau depan atau belakang. Mungkin keputusannya adalah itu, oh itu suara dari kanan, gue noleh kanan. Nah itu keputusannya. Ia bisa membedakan rasa manis dan asam. Jadi seperti kebanyakan orang dia lebih suka yang manis. Tapi pasti kita nggak ngasih gula ya. 1 minggu jangan kasih gula. Dia lebih ke manis, asam itu lebih ke asi sih. Terus penciumannya sangat tajam. Dalam beberapa hari dia tuh udah bisa tahu bau asi ibunya atau bau dari asi ibu lain. Jadi dia bisa tahu. Kemudian matanya bisa terlihat bergerak sendiri ya, tapi dia tuh lebih suka melihat pola yang sederhana dan lebih tertarik pada tepian objek seperti garis rambut, dagu. Jadi simple pattern. Jadi kadang-kadang kenapa kita punya mainan yang kayak simple pattern tuh kadang itu penting buat dia walaupun 1 minggu. Dan ingat, jarak pandang hanya 20 sampai 30 cm. Jadi jangan terlalu jauh nunjukin ya. Deketin aja, Pak. Terus nah ini yang menurut gue lumayan cukup mind blowing adalah dia itu belum bisa membedakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Jadi kan ada tuh kalau misalnya dia genggam tangan, genggam jari, kita happy banget, ya ampun dia genggam tangan gue. Sebenarnya dia tuh nggak tahu yang digenggam tuh siapa. Tangan dia tuh tangan orang lain karena dia belum bisa bedain ini tangan gue atau ini tangan orang lain. Jadi bapak jangan GR, seneng boleh karena dipegang, tapi jangan GR karena oh dia megang tangan gue. Enggak, karena emang dia belum tahu, dia hanya mau megang karena dikira tangan dia, ternyata bukan. Kemudian nextnya adalah secara verbal. Dalam bayi 1 minggu pasti dia belum bisa ngomong. Dia cuma bisa nangis dan mendengkur kecil. Oke, nextnya kita akan bahas secara emosional dan sosialnya. Jadi bayi itu bangun setiap 30 menit, sekitar 30 menit bangun setiap 4 jam. Jadi setiap 4 jam dia akan bangun, setengah jam bisa tidur lagi. Tapi sejak lahir dia udah punya insting buat terhubung sama orang tuanya. Nah, dalam beberapa jam ia bisa mengikuti arah pandangan Anda dan mencoba meniru ekspresi wajah walaupun tipis banget. Oke? Misalnya senyum, mungkin dia bisa ngikutin senyum. Jadi jangan marah-marah, Pak.
Ya lebih suka melihat gambar wajah yang rapi dibanding yang acak. Jadi something pattern yang rapi kayak lurus semua atau kanan semua dia lebih suka. Terus saat mendengar suara, terutama suara bapak atau suara ibunya, ia akan mencoba fokus. Dan selain suara itu, dia bisa fokus sama suara kayak suara tetesan air atau suara musik keras. Nah ini yang amaze. Musik keras dia bisa fokus. Tapi bukan berarti kita kasih musik keras-keras ya. Kasihan juga gendang telinganya. Terus bayi bisa menunjukkan happy atau nggak nyaman dengan cara senyum tipis atau nangis kalau nggak nyaman. Tapi mereka akan cenderung selalu tenang saat digendong. Jadi buat bapak jangan lupa gendong, bukan ibunya doang. Dan percaya nggak percaya, bayi 1 minggu udah bisa menunjukkan rasa empati di levelnya dia. Jadi ini berdasarkan studi, mereka bisa menunjukkan empati. Itu dulu untuk 1 minggu untuk bayi. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang Bapak akan alami selama 1 minggu. First of all, selamat. Kamu adalah seorang bapak sekarang. Jadi, bakal ada banyak excitement, banyak cinta, banyak keinginan buat menyentuh, gendong, kayak bahkan kayak nggak percaya atau eh, percaya diri jadi nambah, harga diri nambah, jadi kayak berasa punya powerful connection antara bapak dan istri dan anak. Dan ya ini hal yang baru, pengalaman yang sangat baru. Dan tahu nggak berdasarkan studi dari Dr. Martin Greenberg, bapak yang ada saat kelahiran anaknya, oke, dia akan memiliki father sense, memiliki hasrat seorang ayah lebih besar dan sangat tertarik dengan anaknya dan mempunyai feeling yang berbeda saat melihat anaknya. Oke, dan yang paling penting dalam 1 minggu ini mungkin gue akan bahas apa sih yang akan Bapak lalui bersama istri partner Anda. Oke, jadi yang paling penting ini yang gue pegang banget. Bapak harus ada di sana, sabar, jangan marah-marah, dan harus jelasin bahwa istri Anda sangat butuh untuk tahu bahwa tidak ada satupun orang yang melakukan lebih besar dari apa yang istri Anda lakukan. Jelasin itu ke dia. Dan lebih berani, lebih kuat dari semua yang dia lakukan. Jadi harus diafirmasi. Penting, percaya atau enggak, it works. Lakukan itu. Bahwa sayang, gak ada yang kayak gini selain kamu. Ini kamu kuat banget, kamu strong. Thank you for doing this. And ini adalah keputusan yang paling baik yang pernah kamu lakukan. Lakukan itu. Karena istri kita itu mengalami sesuatu fase yang bahkan dia nggak tahu tubuhnya berubah, badannya berubah. Ada something yang hilang setelah 9 bulan mengandung, tiba kok jadi kosong. Ada feeling yang kebelah. Ya, kita sebagai suami harus ada di situ dan biasanya ada fase yang disebut baby blues. Nah, itu beneran terjadi dan tugas Bapak adalah ada di situ dan pastikan bahwa dia merasa aman di dekat Bapak. Bapak jangan marah-marah, Pak. Dan partner Anda bakal depres kadang, kesakitan dengan bekas luka yang mungkin six section atau mungkin bekas yang masih ada sakit lah. Itu harus selama 1 minggu pasti bakal sakit. Terus partner Anda bakal bangun dan tidur terutama untuk menyusui dan itu capek banget. Tugas kita adalah untuk menguatkan. Dah, itu dulu. Oke, itu dulu buat 1 minggu. Nextnya gue akan bikin video soal bayi berumur 1 bulan dan apa sih yang akan kita hadapi selama bayi 1 bulan itu. Stay tune, jangan lupa like, share, dan mungkin share ke teman-teman yang lain biar bisa belajar. Buat kalau yang nonton ibu-ibu, jangan lupa share ke bapaknya biar nonton, yang malas baca. Jadi jangan lupa subscribe karena gue akan ngebahas satu buku ini secara full. Seru banget dan semua udah gue praktekin ke anak gue dan itu berhasil. Oke, thank you and see you, bye.